sesuai dengan rencana yang bersifatnya positif, membangun dan mungkin menjadi kebanggaan developer. RW selaku ketua RW sini insya Allah akan mendukung, mungkin bapak-bapak juga. Tapi mengingat mungkin ada mungkin ya sesuai dengan sekarang saat ini masih terjadi protokol ya itulah. Nah kemudian masalah lapang voli perlu diketahui, untuk lapang voli insya Allah untuk kepemilikannya insya Allah tidak ada yang dipermasalahkan. Sudah apa namanya sudah ikrah dari pengadilan. Pak Rahmat sudah tahu sudah dari mulai awal tanah itu punya siapa sampai sekarang itu sampai terakhir ada dari pengadilan dari Bandung ya Pak Rahmatnya itu sudah ikrah. Siapapun yang akan menggugat kecuali beliau yang menggugat tersebut punya uang banyak, pengacara naik banding itu mungkin, tapi kami rasa tidak akan mungkinnya. Kemudian untuk pembangunan kemarin berhubung lapangan poli ini milik R20 milik warga, jadi kenapa saya selama ini pun tanya masalah pengusaha, salut saya terutama RT5 nih Pak Adam, Pak Bobon, Pak ini yang sudah atur. Itu kan tadinya asalnya bersifat situ aja kan, terima dan kan saling ini pertemanannya melihat Mama Sari dan Ibu Irok itu kan tiap hari ini terus tergeraklah Pak Bobon itu Pak Dian katanya Aaron ini untuk membantu itu dari barangkal menjadi bangunan lagi bagus gitu kan. Saya salut benar, saya benar-benar antusias Karang Taruna semua. Saya tuh cuma masalahnya Pak Ismail Putra ini kan ini sudah naik ke ranah RW, ke ranah publik RW gitu kan, otomatis itu kan tanggung jawab semua. Saya tuh punten nih, saya kan tidak pernah jawab gitu aja. Nah kemudian satu, keduanya masalah itu kan perlu biaya Pak, itu sedikit-sedikit walaupun dimasak kan di tubuh jadi banyak juga, sedangkan itu kan belum sepenuhnya. Nanti saya lihat lapang polinya lebih mantap seperti di apa namanya di poli di lapang ekstra yang di di rencana pembangunan PS untuk RW 5 tahun ke depan, termasuk nanti sering dengar dari Menpora, dari keamanan, dari pemberdayaan manusia, dari pemberdayaan wanita untuk sifatnya yang ke dari bidang olahraga. Saya juga mungkin salut sama Pak Ismail sudah bergerak bersifat anak juga. Mudah-mudahan developer tambah maju, tambah kompak, terutama anak-anak. Nanti kan tidak ada yang berhasil kalau tanpa ada bantuan pemuda gitulah istilahnya. Saya terima kasih juga sama di atas yang saling itu bertanggung jawab saya. Satu lagi terkait berita nih Pak Punten ini, saya kan udah men-sharing ke tiap komunitas nih ada sesuatu di RW sebelah. Ternyata mungkin salah dengar atau tadi saya udah ini, tapi saya telusuri seluruh warga itu benar, itu udah pasti tadi dikit aja ya di sini, yang di sini aja. Ternyata itu bukan pikiran yang ada di lapangan. Yang pertama adalah kenapa sih kita membuat proposal dan tidak membuat struktural kepanitiaan. Kalau dibuat kepanitiaan kemarin, pemikiran kami yang ada di sana kayak Pak Adang saya ini, saya khawatir kalau misalnya dapat uang dari masyarakat hanya sebatas itu, terus pekerjaannya hanya menanggung, maka 2 kali permintaan nanti di masyarakat. Saya pikir ini yang berpikir saya sederhana adalah ya sudah, yang mau menyumbang silakan, tapi jangan berupa ini, jangan berapa semen aja silakan. Dikerjain tadinya PW kayak begitu. Cuma nanti kalau ke depannya saya minta maaf sama seluruh warga RW 20 mungkin terkait dengan ini. Mungkin saya dengan Pak Adang atau dengan Pak Obon merasa sedang waduh ini ada yang nyumbang, yang ini. Kalau berpikir saya sederhana, kalau seandainya saya buat proposal untuk sekarang ini, otomatis saya harus buat desain yang luar biasa. Terus
uangnya ini uang masyarakat yang bertanggung jawab penuh. Kalau seandainya tidak capai pembangunan itu, maka saya harus kemana lagi? Karena di masyarakat ini sudah diminta nih duitnya nih, udah semua rata udah dimintain, nggak cukup untuk pembangunan. Waduh, bingung kita akan carinya. Cuman pemikiran kami dengan ini ya sudah, yang ada aja lah. Kalau misalnya udah nggak ada yang nyumbang, ya di stop juga nggak malu-malu amat. Tadinya berpikirnya gitu ya Padang ya. Ya udahlah, yang penting yang ada tempelin, yang ada tempelin, yang ada tempelin. Begitu Pak. Mungkin kedepannya kalau Pak RW sudah memberikan satu anjuran untuk membuatkan struktural nantinya, maka struktural ini akan kami buat Pak, terkait dengan panitia, siapa bendaharanya, siapa semuanya, penanggung jawab siapa pelaksana, siapa pekerjanya, maka kita akan buat Pak RW. Dan kepada semua sesepuh, bukan berarti ini saya Pak Adam dengan ini pengen atau-atoan, enggak pengen ada sesuatu, tidak, tapi adalah malam yang kita jadikan renungan. Ini temanya ini dari teman-teman, tadinya juga akan menghadap renungan semua masyarakat yang ada di Balopor itu. Kita coba untuk ada sedikit tausiah mengenai, ya kalau dibilang mah silaturahmi lah, biar dekat lagi begitu Pak. Mungkin teman ini Karang Taruna ya, ini inisiatif Karang Taruna. Saya pikir apakah enggak ini, tapi lebih baiklah kita coba untuk di malam Sabtunya, malam Minggu ya, malam Minggu kita rame-rame, malam Minggu kita kumpul bareng-bareng, mau bakar pisang, ada yang ayam, ada apa nanti insya Allah lah. Jadi di satu tempat kita jaga silaturahmi dan kita juga ini, jadi semuanya ada renungan lah di malam itu. Itu Pak PKM, mungkin ada tanggapan dari Pak Ade. Ketua RT itu Kesukuman yang 20, Ketua DKM, ibu-ibu, atur nuhun, adik-adik saya, teman-teman saya, sahabat saya, orang Taruna, atur nuhun sudah datang. Simpel lah, sederhana menjelaskan, mungkin obrolannya kemarin sama saya juga. Insya Allah mungkin kita ada 2 hari acara. Hari Sabtu itu betul bahasa sederhana syukuran, yang pengennya mungkin Pak Haji DKM sudah ada di internal kap, insya Allah eksibisi aja biasa, bahasanya mungkin seperti itu, minimal mengenalkan kembali lapang Balopor itu hidup lagi, yang memang sudah pada tahu lapang Balopor itu memang terbaik. Salah satu kelebihan yang kita punya lahan parkir luas, satu yang pertama. Yang kedua, kita punya tribun tersendiri yang sekarang sudah makin banyak tribunnya. Insya Allah Gor Citra mah lewat lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW yang hormati, para RT, Menteri Menpora beserta renggengannya, teman-teman Karang Taruna dan ibu-ibu semuanya. Ada yang sangat menggembirakan pada malam ini bagi saya sebagai salah seorang warga di sini. Sesuatu inisiatif yang keluar dari warga dalam pengembangan masyarakat, atau masyarakat ini bisa maju dan bisa kompak itu. Salah satu teorinya katanya karena adanya atau banyaknya inisiatif dari warga, dan kegiatan itu merasa itu penting. Nah, sehingga ketika inisiatif ini ada, biasanya suka ada yang terlewat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kata Rasul, silman koto angka wa ahsin ilaman ahsana ilaika. Sambungkeun kumaraneh kabeh sesuatu yang telah terserah, yang terpisah satu dengan yang lain, yang berbeda pandangan. Karena potensi yang sudah bagus dari berbagai warung, Pak Adang dan kawan-kawan cerita, ini ada tempat mau diperbaiki, orang langsung juga, saya satu sak, saya 2 sak, kemudian pasti sebagainya. Ini inisiatif. Nah, ketika ada sesuatu ya tata krama organisasi yang terlewat, disinilah harus ada kejembaran dari semuanya, dari jembaran terutama Pak RW, karena Pak RW itu adalah Presiden RW 20 sengaja gitu.
tapi ada sesuatu yang memang itu yang tidak terbiasa tadinya. Nah, maksud saya ini kan sesuatu yang sudah bagus, PR juga sudah jembar, cuma ke depan mana yang kurangnya ditata, terutama masalah komunikasi. Tadi teh ada apa orang teh wararawu sararea oke gitu nya. Nah, piraku nah oleh karena itu ketika ada yang ambil inisiatif, siapa yang mendengar cepatlah kita dekati, atau ketika ingat aduh ini belum lapor dulu kepada yang paling berwenang, maka segeralah lapor. Jadi jangan sampai ini berlarut-larut. Nah, nanti hal kecil ini dalam kekompakan di masyarakat itu bisa mengganggu. Nah, kalau lewat tungkuman tidak menjadi masalah, tapi ketika ini cerita ke sini, itu persepsinya macam-macam. Yang latar belakangnya ini akan berpandangan demikian, yang berlatar belakang demikian. Gitu. Nah, ini akan menjadi kacau lagi. Sayang inisiatif yang sangat banyak dan bagus yang potensial di warga ini jangan sampai karena perbedaan ada yang sesuatu yang terlewat menjadi sesuatu yang kurang baik. Nah, barangkali catatan saya itu saja, karena yang lainnya pokoknya mah siap lah. Kiai mah ada. Jelas. Iya gitu. Jadi untuk acara yang akan datang ya mudah-mudahan. Tapi jangan salah. Jadi pengalaman yang sudah ada yang disampaikan Pak RW tadi itu harus menjadi catatan gitu. Karena kita organisasi masyarakat itu ada pemimpinnya gitu. Nah, jadi yang lupa-lupa kemarin Pak RW juga terus bebas aja sekarang menyebar gitu. Itu kan namanya juga sedang bersemangat gitu. Itu saya kenapa bisa berbicara begini ya, saya memahami konsep-konsep itu, jadi tidak aneh supaya harus dilanjutkan sambil memperbaiki ngayuman ini gitu. Tapi jangan negatifnya menjadi lebih tersebar dibandingkan prosesnya itu saja. Itu saya lah Pak RW, Pak Menpora, dan sedaya warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Robi atas izinnya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di Balai RW ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang keduanya, barangkali saya ikut menyampaikan beberapa hal, dua hal. Yang pertama, tadi saya menerima surat dari anak-anak, begitu juga barangkali ini kan untuk ke depan ya, masukan untuk ke depan, dan tidak mungkin nanti surat itu akan dibuat lagi. Jadi mohon dipelajari sedikit lah dalam tata cara membuat surat, sehingga saya bertanya kepada Ade bagaimana surat apa? Nah, saya tanya ke Pak RW. Jadi saya sarankan nanti apapun yang akan dilaksanakan di lingkungan RW 20, Presiden RW 20 itu selamanya mengetahui. Jadi bukan RW diundang, tapi RW lah yang mengetahui untuk mengundang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di atasnya juga kan saya lihat tidak ada nomor hak lampiran. Itu kan penting untuk administrasi barangkali di Karang Taruna. Ya, itu biasa. Sehingga begitu dilihat hanya apa? Oh ini, jadi tidak bisa dibaca ke bawahnya sudah ada hal enggak, karena di bawah enggak ada, harusnya kan tembusan kepada para RT 1-5 dan arsip. Ini masukan barangkali untuk adik-adik anak-anak ya, supaya nanti tertib administrasi terutama dalam surat menyurat, karena akan diarsipkan suatu saat kan nanti akan jadi pemimpin organisasi, jangan memalukan baper. Yang kedua, ini diberikan hormat, barangkali ini kan undangan resmi ya, ada tokoh masyarakat, ada sesepuh, ada itu dan ini. Saya minta kepada Karang Taruna, berilah kami suguhan yang enakan lah, jadi jangan milik seseorang, bukan milik salah satu RT, tetapi milik warga 20. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita sama-sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi saya sependapat dengan Pak Kepala DKM. Tadi ada yang terlewat. Jadi ada salah satu aturan dimanapun kalau yang namanya menggarap langsung, tolong semua warga dilibatkan. Barangkali bukan apa, kami sebagai warga RW 20
siap ya mendukung, dan kalau ada rezekinya saya juga siap untuk membantu. Ya pensiun kan lah yang 100-200 mau dikuatkan sebenarnya. Tepuk tangan. Gitu. Nah, yang ketiga barangkali saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Pak Ismail. Tetapi satu hal yang harus dijaga bahwa karena kita masih dalam suasana COVID, tolong baik dalam acara malam minggu ataupun pada hari minggu tetap kita berpedoman kepada protokol kesehatan. Karena kita makin sedih lah. Yang tadinya hanya 1.000, 2.000, sekarang kan sudah kepala 3.000 sehari peningkatannya. Jadi entah sampai kapan si COVID ini akan ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita berharap secepatnya pergi sehingga kita bisa beradaptasi sama dengan seperti tahun dahulu sebelum ada COVID. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya barangkali untuk acara malam minggu itu harus betul-betul dipersiapkan dengan matang karena mungkin kasih Karang Taruna RW 20 di mana selama ya lapang politik posisi isu itu ya terus dipanggil Pak sangat mengalihkan perhatian akhirnya terus digali ke Pak Ismail sama Pak Kades tadi bilang selama ini Pak Kades belum bisa mengasih izin untuk rame-ramean. Kami dari tadi nanyain itu jadi dilema. Satu sisi warga ingin bergembira, satu sisi corona masih dekat, jadi kita itu gimana katanya? Ini sudah diuraikan sama Ketua RW. Dan dari kami khususnya RT 4, kami mendukung sekali apa-apa yang cita-cita anak-anak kita. Siapa yang akan mendukung kalau kita bukan kita lagi. Mengenai sarana dan sarana udah alhamdulillah. Yang mungkin yang agak lesu itu dendana, yang lesu sekali dendana. Ada itu mungkin dibikin RAB. Selamat malam dan salam bahagia untuk pada prinsipnya sesuai dengan saya membaca undangan bahwa Karang Taruna atau Menpora ya akan mengadakan tasawur ukuran 8 tahun. Jika nanti mungkin akan dilanjutkan dengan turnamen. Apa yang dikatakan Pak Sarip, memang demikian adanya dilema bagi kita untuk kumpul-kumpul, walaupun Pak RW sudah mengklaim bahwa ilmunya beda, entah kuat, entah benar atau tidaknya, ada yang sebenarnya. Kalau saya sih selagi aman dan izinnya jelas, maksudnya izinnya jelas dari kepolisian dan dari mana-mana. Karena pada saat ini ada 3 yang menikahkan aja polisi pada datang. Ya. Jadi kemarin contohnya saya di daerah Cipayung. Jadi ya sedikit riuh lah. Nah di sini mudah-mudahan dengan adanya turnamen ini, ya, dengan adanya turnamen ini, ya kita saling menjaga juga gitu. Jadi apa yang dikatakan Pak Sri benar dari enggak lah. Mungkin ini sampai Januari lah masih ini kan sekolah juga masih ditutup,
terus apa istilahnya, makanya saya komen di Pak RW tadi, kenapa Pak RW istilahnya menerangkan bahwa yang punya mungkin beberapa ustadz juga Pak, kalau di istilahnya di lapangan terbuka nanti ada yang diundang, ada yang mau, ada yang tidak. Dalam kondisi demikian, karena istilahnya ya entah hoax entah apa, kejadian COVID yang positif bertambah. Sudah membuat satu sistem untuk 3M-nya, tolong dijalankan protokol yang benar kesehatan terkait dengan pemain semuanya dari kita dibuatkan ya, semua teknisnya di lapangan nanti seperti apa dan tenda semuanya seperti apa sudah disiapkan. Nanti perizinan ke Babinsa atau ke kepala desa kami sudah membuat surat, mungkin juga nanti kita coba cek suratnya seperti apa, apakah ada yang terlewatkan atau tidak terlewatkan dari anak-anak ini, karena berpikirnya anak-anak ini adalah ya sederhana aja, izin seperti ini tanpa ada paragraf yang harus disesuaikan dengan aturannya. Kadang-kadang suka anak-anak oh ya, ada format-format yang ada di Google juga banyak sebetulnya kan, cuman mereka tidak. Terakhir sama Pak adiknya Pak Edi, pemain voli yang sudah profesional ya Pak Edi ya saya ya yang lapangan yang seperti ini di Bandung Barat. Dan saya survei semua tadi juga terkait dengan turnamen yang ada di SMA Sodok itu lebih parah. Makanya kenapa sih kita buat voli ini? Kertajaya sekarang ada turnamen bulu tangkis open turnamen lagi, se-Bandung Raya dibuka. Makanya kenapa kita nggak berani buat, sedikitnya artinya cuma 4 desa-desa aja berani gitu, menakutkan seperti itu gitu Pak. Jadi inilah bayangan kami, bisa teman-teman Qatar semuanya keinginan bahwa PASUM digunakan untuk masyarakat RW 20 gitu RW. Ya. Jadi kami cita-citanya dengan teman-teman yang ada di ini, karena saya di pemuda, makanya saya gerakin pemudanya seperti apa. Untuk yang berikutnya nanti dibuatkan proposal, siapa strukturnya, mungkin ada rapat-rapat berikutnya. Mohon maaf dengan Pak Adang, dengan Aromi Awobon, saya minta maaf atas perlakuan yang kemarin atau tidak membuat satu struktural yang jelas untuk pembangunan PASUM di Baloper ini. Saya sebagai Menpora minta maaf Pak RW dan semua masyarakat, saya minta maaf, itu aja. Mungkin kehilafan saya dan terlalu bunga melihat masyarakat ini yang tadinya sedikit tentunya luar biasa sumbangannya. Itu aja Pak. Mungkin ada tambahan dari sesepuh kita dari RT-RT. Ini saya juga minta masukannya, siapa yang membuat RAD-nya, hitung-hitungannya siapa yang insinyurnya, siapa yang desainnya, siapa yang semuanya. Ya mudah-mudahan kalau kita nggak seperti ini, mungkin kita juga nggak bisa kumpul. Ada sesuatu yang bisa dikumpulkan, satu sedikitnya ada masalah, kita bisa kumpul. Nggak ada masalah juga kayaknya nggak enak juga, nggak pernah kumpul, nggak satu orang ini. Jadi ambil hikmahnya, kita perjalanan ini mudah-mudahan ke depannya bapak-bapak semuanya yang ada di sini mendukung kami sebagai anak Karang Taruna, nanti sebagai penerus bapak-bapak. Insya Allah lah Baloper tetap lebih maju, lebih semangat untuk silaturahminya. Mungkin saya juga belum pernah dengar ini dari Pak Adang yang sebagai Pasuruan nyawan tunana dengan tidak mengalami rasa hormat nih ke Pak Ketua RW. Sebelumnya memang ini RT 05 itu saya lah, bukan RT 05 lah, karena kalau RT 05 warga banyak. Saya selaku pribadi lah gitu dalam hal ini, bahwa untuk ujung-ujung cuman hanya 2 kali korpe pertama itu karena Mama Sari sama Bu Yani tersasapu sorangan doan wae karunya gitu. Nah saya menggerakkan warga RT 05, alhamdulillah bisa sasapu gitu kan.
Ternyata sudah saya sapu, rada beres, menginjak ingin ke atas kan tempat sampah tuh di situ dibuang. Akhirnya melalui Pak RW menggerakkan warga semua. Yang ada hanya olok kejo. Ya, doang hal gede air sampah mah, ngeri jadinya kene kan gitu. Tapi bagus semua. Banyak isu ingin dibuldoser lah, ingin itulah, ingin itulah, komdo gitu. Padahal Pak Menko, tolong ada tamu dari PUPR mau meninjau. Saya hadir di situ, bahkan Abang Nana juga ada, kan gitu ya. Saya hanya melihat di situ. Katanya hari ini mau didoser langsung gitu, ya monggo saja kan gitu. Nah, Abang Nana bergeming mengenai biaya, leres deh, leres deh, kapuping sadayana gitu. Abi mah teh turungan naon, gitu. Setelah itu didoser, ada iuran. Ya kami selaku RT 05 ya iuran udah. Nah, cuma setelah itu kan saya udah didoser, lapang ada, kebetulan 17 Agustus. Karena mungkin biayanya gede. Covid ini boro-boro ting mikir eta. Memang awalnya minta bata kan? Minta bata diberi 200. Oh, di Paramat jadi diberi. Dilanjut jadi nah itu ada semen ini gitu. Contoh lah kalau alat potong aja 2 juta, hese di warga gitu teh mengkubu ternyata geus hasil wah manfaat teh alat potong teh ongroni enggak ini. Nah, itu salah satunya. Akhirnya saya coba meng-share ke para RT. Para RT mah lagi ini semua nggak ada yang komen dikit pun gitu. RT 2 nggak ada, RT hiji nggak ada, 3 nggak ada, 4 nggak ada. Padahal kalau gue panggil di masjid, di mana gitu. Kayak gini nih yang ada gitu. Ini juga ada. Ini supaya akhirnya saya juga di RT, pengurus RT saya keluar berjumlah cari buka pengurus reng-rengan sekalian besar nggak ada yang komen. Akhirnya di grup mohon izin saya mau berhenti aja karena ini tidak sepakat oleh RT 5, RT semua, ya udah berhenti. Dilanjut sama Ubon sama Pak Menko, ya udah. Itu ceritanya Pak. Jadi jangan sampai bahwa karena saya benar dulu Pak. Jelas. Ini persoalan yang ada. Akhirnya ya sudahlah. Saya mundur dari pengurusan itu, tapi bukan berarti ke kalapan bantuan madu gitu. Yang ngelola itu Pak Menko, ibu-ibu kan terima duit. Saya lihat itu salah satunya. Semen langsung, pasir langsung gitu, nggak melalui. Gitu. Jadi ini harus dipahami. Jadi jangan sampai bahwa melihat bahwa dari sisi keuangannya saja, tapi harus melihat dari sisi RW 6. Wah, sampai RW saya juga udah berapa lama nggak pernah disetujui itu terus lama gitu. 2 hari datang Pak Asep yang perwakilan PUPR itu. Ini Pak RW ya, Pak. Ini saya dari PUPR perwakilan mau survei apa sih bilang? Ini survei mau pengedukan pemerataan lapangan voli yang mana katanya. Oh iya. Benar Pak Dangkat, ayo antar saya ke Pak Obon langsung Pak Haji Nana kan datang gitu. Wah ini Pak katanya si Teh. Ini mah nggak usah sehari, nggak usah 2 hari Pak. Sehari juga ini udah bisa seperti pekerjaan ini mah. Hari juga saya akan datangkan katanya bekonya soalnya kan di sini di Jumpang. Ari Sugan RW mah itu teh gratis Pak. Kan saya mau gratis. Saya terus terang berhubung kas RW 20 tidak mencukupi, mohon digratiskan rasa di bulu dan di hidung lagi di bolda 3 kali bolda di nah begitu ini langsung informasi yang masuk dan pekerjaan yang ada. Hal-hal lain di KRW-an ya kita bahas nanti di KRW-an saja. Tematik kita kan untuk Jaim. Semoga kita semuanya sama-sama siapapun yang jadi pemimpinnya kita harus ngikutin pemimpinnya. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah, karena berhubung tidak ditutup Bapak Haji Ade untuk memberikan satu doa yang buat menenangkan pikiran kita pada saat kita istirahat.